Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas soal menentukan persamaan garis. Kita akan bahas dua soal, persamaan garis yang sejajar dengan sebuah garis yang lain dan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. Oke, yang pertama kita bahas persamaan garis yang melalui titik 2,-3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 3X plus 5. Nah, di sini sejajar. Kita ingat kembali sejajar artinya apa? Nah, dua garis sejajar, misalnya garis K sejajar garis L, maka gradien garis K sama dengan gradien garis L. Nah, dalam hal ini karena sejajar maka sekali lagi gradiennya sama. Maka ini berarti bahwa kita akan mencari garis yang melalui 2,-3 dan sejajar dengan Y sama dengan 3X plus 5. Nah, kita lihat dulu gradien dari garis ini. Kita perhatikan karena Y koefisiennya 1 maka M-nya ini gradiennya sama dengan 3. Nah, karena garis yang kita cari gradiennya sama, maka nanti kita masukkan gradiennya sama dengan 3. Nah, ini kita anggap X1, ini kita anggap Y1. Nah, kita ingat rumusnya. Dua garis yang sejajar dengan gradien sudah diketahui M, kemudian titiknya 2,-3 sebuah titik, maka rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1, Y1-nya tadi min 3, maka min 3 sama dengan M-nya 3. X min X1-nya 2. Sehingga kita hitung Y min jadi plus sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali min 2 min 6. Nah, karena di sini bentuknya Y sama dengan, maka yang tidak ada Y-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi Y sama dengan 3X min 6 min 3. Maka Y sama dengan 3X min 9. Nah, berarti kita pilih yang D. Y sama dengan 3X min 9. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Perhatikan gambar. Garis K tegak lurus garis G dan saling berpotongan di titik 0,-20. Koordinat titik potong garis K dengan sumbu X adalah, nah kita perhatikan di sini ada garis G, nanti ada garis K yang tegak lurus. Maka kalau misalnya kita buat garis K-nya, di sini garis K, ini tegak lurus, K-nya di sini. Nah, kita perhatikan, maka kalau ini kita perpanjang, maka di sini titik berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, kita ingat dulu. Ya, ingat kembali rumus untuk mencari gradien garis yang saling tegak lurus. Ya, jadi garis K tegak lurus dengan garis L, maka gradien garis K dikali gradien garis L sama dengan min 1. Atau secara mudah ingat baik-baik ini, lawan kebalikan antara kedua gradiennya. Jadi kita perlu cari dulu berapa gradien garis G-nya. Jadi gradien garis G sama dengan, nah untuk itu kita ingat kembali dulu. Untuk mencari gradien sebuah garis, jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya, maka kita bisa menggunakan bantuan sumbu X dan sumbu Y untuk mencari berapa delta Y, berapa delta X. Nah, ingat rumus gradien adalah delta Y per delta X. Kita ingat. Nah, sebelumnya perhatikan dulu garisnya turun
Kalau garisnya turun, maka gradiennya negatif. Ya, gradiennya negatif. Ingat ya, Bu ingatkan lagi, kalau garisnya naik, dilihat dari sebelah kiri, ini naik, ya, maka M-nya positif. Ya, gradiennya positif. Sedangkan kalau garisnya turun, sekali lagi ingat lihatnya dari sebelah kiri, ini turun garisnya, maka M-nya negatif. Ya, itu harus diingat. Sehingga di sini karena garis G-nya turun, maka gradiennya negatif. Nah, sekarang berapa delta Y-nya? Dari sumbu X sampai ke titik Y adalah 21-an. Sedangkan delta Y-nya dari ini delta X sama dengan 25. Sedangkan delta Y-nya sama dengan 20. Jadi delta Y-nya 20, delta X-nya 25. Ya, sehingga kalau kita mau sederhanakan, ya boleh ditulis min 20 dengan 25 kita bisa bagi. Masing-masing habis dibagi 5, maka di sini 4, di sini 5. Jadi min 4/5. Itu gradien dari garis G. Nah, jadi MG-nya sama dengan min 4/5. Nah, maka berapa MK-nya? MK-nya sama dengan, nah kita lihat lawan kebalikan. Ya, lawannya min adalah plus. Kebalikannya 4/5 adalah 5/4. Ya, sehingga kita perhatikan di sini. Berarti MK yang kita pergunakan. Ya, sekali lagi tadi tegak lurus berarti gradiennya harus lawan kebalikannya. Jadi kita harus cari MK-nya sama dengan 5/4. Jadi gradien garis K 5/4 sama dengan, kita perhatikan delta Y-nya untuk K sama dengan 20. Ya, kan ini sama dengan delta Y per delta X. Sudah kita temukan di sini delta Y-nya yang sama dengan 20. Nah, berarti delta X-nya berapa? Kita lihat di sini. 5 dengan 20 boleh kita sederhanakan jadi 4. Maka di sini 1 kali delta X, 4 kali 4, 16 ya. Jadi kita kali silang ya, kita kali silang. Jadi delta X-nya sama dengan 16. Berarti di sini ini yang delta X untuk K. Maka ini sama dengan 16. Jadi di sini titiknya berapa? Titik 16,0. Jadi titiknya adalah 16,0 karena berada pada sumbu X. Ya, jadi Y-nya sama dengan 0. Maka jawaban yang kita cari adalah yang C. Oke, sekian pembahasan kita untuk sesi kali ini. Yang ingin bertanya silahkan tinggalkan di komen. Selamat belajar.